Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan saya praktekkan apa yang kemarin sudah kita praktekkan, yaitu membuat source code, membuat sumber daya atau resources, Kemarin sudah dibuat 4 sumber daya, yaitu label, kemudian resources file, kemudian resources URL, dan yang terakhir kemarin resources page ya. Oke. Di sini ada 7 resources. Kemarin yang sudah dibuat adalah resources label, kemudian file, URL, dan page. Untuk resources IMS Content Package itu diperlukan software lain, jadi tidak akan saya bahas sekarang. Mungkin pertemuan yang akan datang ya. Yang akan saya bahas sekarang adalah folder dan book. Jadi contohnya folder itu seperti ini. Jadi folder ini fungsinya untuk menyimpan file-file yang bisa jadi disediakan oleh Bapak Ibu guru sekalian yang nantinya bisa didownload oleh siswa. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian untuk books itu jadinya seperti ini. Hampir sama dengan page, cuman kalau page itu hanya satu halaman. Jadi kalau buku itu bisa beberapa halaman. Nah, di sini. Bab 1, bab 2 misalnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya waktu untuk membuat buku atau materinya mau ditaruh di kelas belajar dengan format buku seperti ini, bisa jadi nanti bukunya materinya bisa seperti ini. Ini sebagai alternatif aja. Oke, saya akan praktekkan. Ini akan saya buang dulu. Sebentar. Ini akan saya buang dulu semuanya. Materinya juga. Oke, ini saya juga buang dulu aja sementara. Untuk label yang kedua, kita coba lihat dulu di akun siswa. Oke, sudah hanya 3 resource saja dan 1 label. Kita akan buat label berikutnya dan resource berikutnya. Kembali ke akun guru, tambahkan activity, kemudian label. Oke, jangan lupa restrict, dicoret, save and return. Oke, labelnya udah jadi. Labelnya udah jadi untuk pembahasan selanjutnya. Kemudian tambahkan
book dulu ya. Kita buat book dulu aja. Kemudian ini saya kopikan aja dari PDF. Jadi saya punya PDF untuk sistem operasi jaringan. Jadi saya kopikan aja judulnya. KB1 misalnya seperti ini. Deskripsinya oke, restrict, jangan lupa usahakan selalu restrict untuk kelas yang diampu saja. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian klik, kita masuk untuk membuat sebentar, ini saya edit dulu karena salah. Ini saya kasih nama buku materi gitu aja ya. Buku materi. Oke, saya enter. Buku materi, kemudian baru, nah di sini baru chapternya. Chapter itu seperti bab ya, bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Atau kalau yang seperti PDF ini seperti kegiatan belajar 1 misalnya begitu. Kegiatan belajar 1, kemudian dimasukkan ke sini ke chapter KB1. Nah, seperti ini. Maaf, ini kontennya. Konten langsung ke uraian ya. Uraian ini saya akan copy paste aja sebagai contoh. Oke. Ini akan saya ganti dengan unordered list. Nah, jadinya seperti ini, kemudian di enter, unordered listnya dimatikan. Copy materi selanjutnya. Ini masih dalam satu subjudul dengan pengendalian perangkat keras. Saya copy aja langsung semuanya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk subjudulnya bisa di bold. Enter lagi. Kemudian pengelolaan file. Selanjutnya manajemen interaksi. Oke. Untuk gambar karena PDF tidak bisa langsung di copy. Jadi saya gunakan snipping tool aja untuk mengambil gambarnya. Begini aja. Copy. Saya tinggal paste aja di sini, paste. Nah, sudah masuk gambarnya. Oke. Gambar berikutnya juga sama, new. Jadi aplikasi snipping tool ini kalau di Windows sudah ada ya Bapak Ibu, sudah bawaannya. Klik kanan, copy.
paste lagi di sini. Materi berikut, teks berikutnya. Oke, gambar lagi. Di enter. Oke, segitu dulu untuk isinya untuk bab 1. Kemudian bisa di save change begini. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, ini untuk KB1 ya. Kemudian untuk misalnya nanti ada KB2, nah, klik tanda plus. Nah, previous chapter ini tadi chapter yang pertama. Kemudian kita buat chapter yang kedua. Buat bab kedua. Oke. KB2. Bab 2, oke. Ini bab 2. Anggap aja ini sudah bab 2. Oke. Ini bab 2. Kok masih bab 1? Kalau kegiatan belajar. Kegiatan belajar 2. Nah, ini. Jadi kalau untuk di PDF, kalau untuk mencari bab atau untuk mencari teks itu bisa Ctrl F ya, Ctrl F, jadi muncul searchingnya sini, muncul kotak pencarian, kemudian ketikkan teksnya yang sesuai sehingga langsung muncul. Anggap ini adalah KB2. KB2. Sorry. Ini konten. Langsung aja ke uraian. Dilihat ini. Analisa. Oke. Identifikasi kebutuhan aplikasi. Misalnya kursor di sebelah kiri seperti ini ingin langsung diseleksi, itu bisa tekan shift kemudian diklik pada bagian akhir dari teks. Nah, jadi langsung terseleksi ini kemudian di bold. Selanjutnya teks berikutnya. Oke. Ini boldnya dihilangkan. Oke. Kemudian B, kemudian C. Oke.
begini aja nggak apa-apa. Atau misalnya kalau mau diganti ABC-nya bisa diganti, dihapus dulu semuanya. Nah, bisa diginikan, bisa diganti sama dengan 1 2 3 order list, atau kalau pakai unorder list itu titik-titik tadi ya. Di sini akan lingkaran, kemudian ini 1 2 3 itu aja. Kalau mau diganti dengan tidak menggunakan ABCD misalnya, atau kalau tetap seperti tadi ya nggak masalah. Oke, segini aja sebagai contoh, kemudian disimpan. Ini untuk chapter 2, chapter 1 atau bab 1, kemudian bab 2. Nah, oke, kita lihat tampilannya di siswa. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, deskripsinya buku materi bisa diberi deskripsi dulu. Yang tadi belum ada deskripsinya itu di setting, buku materi edit setting. Nah, di sini deskripsinya udah ada deskripsi, cuman belum ditampakkan. Kemudian untuk ditampakkan klik pada display description. Oke, di save. Nah, baru muncul. Kemudian kalau diklik buku materi, nah dia akan membuka seperti ini. KB1, jenis-jenis sistem operasi jaringan, KB1. Oke. Nah, bisa diklik di sini, klik kanan, atau pada daftar isinya. Bisa begini. Nah, kembali ke bab berikut halaman sebelumnya, kemudian klik pada di atas ini juga bisa untuk ke KB2, atau kalau sudah dibaca ke bawah tinggal klik sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, ini cara membuat buku, resource buku ya. Oke. Berikutnya kita akan membuat folder. Nah, fungsinya ini nanti untuk file-file yang bisa di-download oleh siswa misalnya. Gini aja. Materi download materi SO jaringan. Nah, seperti ini misalnya. Digunakan untuk menempatkan folder digunakan untuk sumber materi yang bisa diunduh oleh siswa, misalnya begitu. Display. Nah, kontennya bisa diletakkan di sini. Konten files itu diletakkan di sini semua. Oke. Misalnya contoh sistem operasi jaringan. Oke, ini aja misalnya. Banyak file sih sebenarnya sebagai contoh ya. Bisa banyak file seperti kemarin. Hanya saja audio, PDF, PPTX, docx, nah, bisa. Kemudian saya contohkan semuanya aja. Oke.
Ada audio, PDF, PPTX, DocX, ODT, ini pakai LibreOffice atau OpenOffice juga bisa. Kemudian Excel, kemudian video. Tapi saran saya, Bapak Ibu kalau video jangan disimpan di kelas belajar. Karena kalau terlalu banyak video, kemudian video itu kan filenya biasanya kan besar-besar ya. Filenya itu besar, apalagi kalau sekian menit, setengah jam sampai 1 jam itu akan semakin besar. Semakin panjang durasi videonya, file video juga akan lebih besar. Semakin panjang durasinya, maka filenya juga akan semakin besar. Apalagi aplikasi-aplikasi tertentu itu setiap aplikasi tidak sama. Ketika menyimpan sebuah video, itu dengan durasi yang sama, itu akan menghasilkan file yang dengan ukuran yang berbeda. Durasi sama tapi ukuran filenya bisa berbeda karena berbeda aplikasi yang dipakai. Jadi itu akan sangat memberatkan kalau semakin banyak video yang disimpan di sini. Lebih baik Bapak Ibu menggunakan link. Videonya simpan di YouTube misalnya, diupload di YouTube, kemudian linknya dimasukkan di sini aja. Biar nanti siswanya yang kalau mau download di YouTube ya terserah, silakan. Jadi usahakan kalau misalnya mau menaruh file di kelas belajar itu ya file dokumen saja. File dokumen bisa docx, bisa Excel, ODT atau PPTX gitu. Kecuali kalau bahasa Inggris keperluan untuk audionya untuk pembelajaran nggak apa-apa. Ya. Kalau untuk video mending dilingkan ke tempat lain aja. Jadi yang dimasukkan di kelas belajar itu hanya linknya saja. Oke, saya lanjutkan. Untuk restriknya jangan lupa. Yang hanya bisa melihat adalah TKJ2 saja. Kemudian save course and return. Oke. Nah, kita klik pada akun. Oke, ini. Nah, ketika diklik dia akan membuka tab baru. Jadi ini nanti bisa diklik. Walaupun file video ini nanti kalau diklik dia akan download. Diklik begini. Nah, ini akan di-download. Jadi ini fungsinya memang untuk di-download, ya. Resource folder itu fungsinya untuk di-download. Walaupun diklik, dia tidak akan play seperti file ataupun page. Kalau file dan page itu bisa dibuka di kelas belajar, ya. Tapi kalau folder itu pasti akan di-download. Apapun jenis filenya, ya. Seperti ini. Kalau diklik folder, download folder, ini semuanya akan di-download. Seperti ini. Kalau diklik, nah. Jadi akan berupa zip, ya, akan dikompres, akan berupa zip. Nah, ini di dalamnya, nah, semua materi akan otomatis ke-download semua. Itu kalau di nah, kalau folder download, tombol folder downloadnya ini diaktifkan. Kalau misalnya tidak diaktifkan, bisa diedit lagi. Nah, di sini subfolder expand itu tadi tampilannya kan begini. Ya, jadi dia diklik dia akan langsung ke halaman berikutnya. Kalau ingin langsung ini dipilih inline on course page, inline on kemudian di save. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Kalau di siswa, nah jadinya seperti ini. Jadi langsung tampak di bagian topiknya. Jadi dia nggak perlu lagi ke halaman yang baru. Untuk menghilangkan download folder, nah, itu klik setting.
Nah, kemudian di bawah ini, nah ini show download folder buttonnya itu centangnya dihilangkan. Nah begini, centangnya dihilangkan, kemudian save lagi. Nah, di siswa, nah sudah hilang buttonnya. Tapi kalau menurut saya ya ditampilkan juga nggak apa-apa, karena nanti juga memudahkan siswa, misalnya ingin langsung mendownload sekaligus nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi usahakan jangan file video dimasukkan di sini ya, nanti memberatkan servernya. Lama kelamaan nanti filenya juga berat. Ini boleh cara mendelete-nya, cara mendelete file itu klik ya, kemudian delete. Nah, begini. Kemudian untuk file-file yang tidak diperlukan ini dihapus ya, begini aja. Nah, ini file-file yang bisa diberikan kepada siswa, misalnya seperti itu. Nah, oke. Jadinya seperti ini. Baik, di sini dulu tutorial kali ini. Itu dua resource ya, dua resource yang saya tambahkan hari ini, yaitu book dan folder. Nah, sekali lagi untuk IMS content itu butuh software lain untuk menambahkan IMS content paket. Sebenarnya sih IMS content ini hanya ya salah satu aja sih, seperti navigasi, seperti membuat presentasi tapi menggunakan ada navigasinya ya. Sebenarnya itu bisa digunakan di PPTX juga bisa, cuman ini cara lain aja, cara lain untuk membuat resource atau materi gitu. Cuman perlu software tambahan, perlu software lain untuk membuat IMS content. Setelah jadi kemudian baru diupload ke kelas belajar. Begitu aja sih sebenarnya. Mungkin lain kali saya buatkan untuk IMS content. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.